Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Septiani, NIM C20862010074, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan teknik dan keterampilan konseling dasar untuk memenuhi ujian akhir semester. Silahkan bisa disaksikan terlebih dahulu. Oke, kita masuk pada invitation skill. Invitation skill merupakan teknik dasar keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang konselor, karena teknik ini merupakan teknik dasar sebelum melakukan konseling. Dalam keterampilan ini yang harus diperhatikan tentang penyambutan dan pembicaraan dengan topik yang netral. Penyambutan dilaksanakan secara lisan, misalnya memberi salam atau menjawab salam, mempersilahkan duduk dan seperti itu, dan bisa dilakukan seperti kita untuk memilih tempat duduk yang ternyaman seperti itu. Nah, dalam keterampilan ini ada yang disebut dengan teknik report. Tujuannya yaitu untuk menjabatani hubungan antara konselor dan konseli. Nah, adapun tahapannya yaitu yang pertama adalah attending. Attending ini merupakan petunjuk pada bagaimana konselor bertindak sehingga menimbulkan kesan bagi klien bahwa dirinya diterima. Dan teknik yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Nah, dalam mendengarkan aktif berarti konselor menaruh minat pada persoalan konseli dan peduli dengan apa yang dipikirkan atau dirasakannya. Nah, konselor menganggap konseli adalah penting dan berharga tanpa menghakimi atau menilai. Nah, teknik yang ketiga ada merespon bahasa klien. Nah, artinya itu memberikan sinyal kepada klien bahwa konselor tidak serius dalam mendengarkannya, maupun pembicaraan dan keluhannya. Nah, adapun fungsi utamanya yaitu mendorong klien untuk berbicara secara terbuka tanpa ada yang disembunyikan. Nah, pada teknik kedua ada paraphrasing. Nah, dalam paraphrase adalah cara merefleksikan, menegaskan kembali pada konseli poin penting dari pembicaraan konseli secara lebih jelas dengan menggunakan kata-kata konselor sendiri. Nah, tujuannya digunakan paraphrase itu yang akan mempengaruhi konseli itu terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama ada mengatakan pada konseli bahwa konselor memahami sebuah pembicaraannya, dan yang kedua mendorong konseli untuk mengungkapkan ide atau isi pemikirannya, dan yang ketiga ada membantu konseli untuk memutuskan atau memusatkan pembicaraan pada situasi kejadian. Nah, yang keempat ada membantu konseli yang membutuhkan kesimpulan, dan yang terakhir yaitu untuk lebih menekankan pada isi pesan dibandingkan dengan apeksi. Nah, dan yang ketiga yaitu ada refleksi to feeling. Nah, refleksi to feeling adalah salah satu jenis teknik konseling yang penting dalam hubungan konseling atau sebagai upaya untuk menangkap perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Kemudian merefleksikan kepada klien kembali dengan tujuannya yaitu refleksi to feeling seperti satu, itu membantu konseli dalam memahami perasaannya dan mendorong konseli agar lebih banyak menyelesaikan perasaannya, baik itu perasaan positif maupun perasaan negatif.
Nah, dan yang terakhir itu ada membantu konseli mengatur atau menata perasaannya, yaitu dengan seperti apa. Nah, yang kedua itu ada refleksi to meaning. Nah, dalam refleksi to meaning adalah mengungkapkan isi pemikiran, perasaan, dan pengalaman konseli yang konselor amati baik dari segi bahasa lisan maupun bahasa tubuh. Dengan kata lain, upaya refleksi merupakan upaya untuk menggambarkan kembali isi komunikasi seseorang secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada summarizing. Summarizing merupakan keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk mengumpulkan atau ringkasan mengenai apa yang telah dikemukakan klien pada proses. Tujuannya yaitu yang pertama itu menyatukan berbagai unsur-unsur dalam pesan klien, terus mengidentifikasi tema-tema umum yang baru jelas setelah dikemukakan, terus untuk mengarahkan pembicaraan klien, dan yang terakhir itu ada mereview kemajuan yang diperoleh selama satu atau lebih beberapa kali wawancara yang dilakukan. Nah, pada teknik kelima ada goal setting skill. Nah, dalam goal setting skill adalah sebuah tujuan atau sebuah teori kognitif dengan dasar pemikiran bahwa setiap orang memiliki suatu keinginan untuk mencapai hasil spesifik atau tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Nah, dalam sesi keenam ada challenging atau confrontation skill. Nah, dalam challenging ini adalah teknik yang digunakan oleh seorang konselor ini yang menantang lebih karena adanya ketidaksesuaian yang terlihat dalam diri konseli. Nah, adapun tujuannya yaitu dapat membantu tidak menantang orang, tetapi dengan cara memberikan masukan khususnya yang terbatas mengenai atau perilaku yang tidak konsisten tersebut pada diri seseorang itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah dengan menggunakan teori SBBT, adalah membantu konselor mengambil sikap dan perubahan dari pembicaraan masalah menjadi pembicaraan yang berorientasi pada solusi. Nah, sehingga diharapkan pembicaraan antara konselor dan konseli mempunyai kemungkinan besar untuk mengubah situasi konseli, sehingga mampu mengatasi masalahnya dan bisa merubah permasalahannya. Nah, tujuan dari SPBT ini yaitu ada kriteria pengubahan yang dapat dilakukan konselor, antara lain mengungkapkan tujuan konseli dengan kata-kata yang positif, serta perumusan tujuan secara spesifik. Statement yang dimunculkan konselor mengandung proses memberikan statement atau pertanyaan yang sifatnya lebih praktis dan akan si permasalahan klien itu akan selesai. Oke, itu adalah sebuah penjelasannya dan sekarang kita akan memulai bagaimana praktiknya teknik dan keterampilan dasar konseling itu seperti apa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah sehat-sehat sudah. Saya kan sedang mengirimkan in-text inform ya. Apakah kamu sudah mengisinya? Sudah saya mengisi semuanya informasi yang sudah Anda berikan. Oh iya, baik. Silakan ke dalam.
Kalau begitu ya, langsung saja. Di sini terdapat 2 kursi. Kamu boleh pilih kursi sesuai porsi kenyamanan kamu dan silahkan kamu bisa pilih. Oke, baik, silahkan. Apakah saya sudah bisa duduk? Ya, boleh, silakan. Gimana? Udah ada dalam posisi nyaman? Sudah? Jangan tegang ya. Santai aja. Kalau boleh tahu ya, sebelum kamu datang ke sini, apakah ada kegiatan terlebih dahulu? Ada kegiatan hari ini seperti biasanya, saya pagi-pagi masuk kerja, pulang kerja sore. Setelah pulang kerja saya membantu orang tua ke pasar dan setelah itu saya pulang kerja. Dan setelah itu saya kesini mengunjungi anak. Iya, kalau boleh tahu pekerjaan kamu di mana? Oh, itu teh deket yang di Kawali kan? Iya, pasti semua orang juga pasti tahu sama gitu. Saya juga pernah ke situ. Oh iya. Asalkan ya kalau bekerja itu asalkan halal kayak gitu ya. Yang penting mah halal. Karena kan kebanyakan sekarang perempuan itu suka pengangguran. Kalau menurut, kenapa kamu belum menikah? Ya belum Siap belum gitu. siap gitu buat pindah. Karena kalau pernikahan itu kan bukan hanya dalam waktu sebentar, itu untuk waktu yang lama. Jadi saya berpikir gitu. Karena belum saya belum dewasa. Baik. Saya meminta izin ya untuk membawa ATK ini. ATK ini merupakan alat tulis konseling dan pada kegiatan konseling ini saya akan mencatat beberapa hal yang menurut saya penting. Apakah diperbolehkan? Ya silakan boleh. Dan di situ ada kamera yang merekam kita sedang melakukan sesi konseling. Apakah boleh dilakukan? Ya boleh silakan. Tidak apa-apa. Tidak mengapa ya. Baik. Baik ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dita Septiani. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Umur saya 20 tahun dan saya masuk di prodi bimbingan dan konseling. Kalau boleh tahu silakan Teteh bisa perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Adi Fatani. Saya berasal dari Kawali. Umur saya 20 tahun dan sekarang saya bekerja di klinik kecantikan dan saya Apakah kamu sebelumnya itu pernah melakukan sesi konseling seperti ini enggak? Waktu SMP, SMA kayak gitu? belum pernah kalau seperti ini mah, tapi kalau misalnya seperti tanya-tanya ke guru gimana solusi untuk misalnya kalau lagi masa SMA kan harus bertanya tentang kuliah gitu, itu udah. Kalau secara ini belum pernah. Sebelumnya kamu memutuskan bekerja ya? Apakah sebelumnya kamu tidak mempunyai keinginan untuk melanjutkan? Dulu waktu kelas 12 ya saya ada berkeinginan untuk melanjutkan studi saya. Dulu pernah daftar di Universitas Pendidikan Indonesia ya, UPI Bandung, dalam jurusan PJKN karena ya dulu kan saya suka olahraga gitu dan juga saya alhamdulillah gitu pernah menjuarai juara 1 gitu tingkat nasional perempah panjang atau disebutnya di kampung itu bakiak gitu kan, yang gitu. bertiga kayak Iya, gitu. cuma berlima gitu. Iya. Dan alhamdulillah emang memang sih kalau misalnya olahraga itu tidak terlalu terkenal di kalangan masyarakat, tetapi emang tahun itu ada olahraga tradisional namanya gitu yang menyelenggarakannya dan alhamdulillah saya juara 1 gitu. Dan dulu itu di
di mana ya tandingnya tuh, Bengkulu. di Bengkulu dulu itu tandingnya di Bengkulu, dan alhamdulillah saya menang gitu. Tapi pas saya daftar senam PTN itu saya tidak keterima, dan sudah itu ya saya sudah males gitu karena melanjutkan studi gitu, jadi saya cari kerja gitu. Jadi kamu itu sudah males dalam fase untuk mengerjakan tugas dan sekolah kayak gitu. Jadi di pikiran kamu itu ada kepikirannya bekerja kayak gitu ya. Ya, karena saya sudah malas gitu buat mikirin tugas, buat mikirin ya hal-hal lain kayak belajar gitu, sudah males ya. Ada pikiran saya, udahlah cari uang gitu. Jadi kamu mah merasa putus asa Iya. terhadap kalau udah sudah keputusannya seperti itu ya sudah kayak gitu kan? Ya, jadi sudah terlalu nyaman untuk mencari uang gitu, karena gimana ya, kalau udah punya uang segitu kan enak gitu, kalau mau beli apa-apa gak perlu minta sama orang tua gitu. Jadi ya udahlah, mending kerja aja gitu. Tapi orang tua kamu mendukung nggak kalau kamu bekerja? Kalau orang tua saya yang mendukung saja, yang penting yang terbaik buat saya. Kalau misalnya orang tua kan misalnya anaknya harus kuliah gitu, terus anaknya kan nggak mau gitu kan, nanti kan sekolah juga kan Nggak bener ya? bener ya, kalau terlalu dipaksain. Jadi ya udah, orang tua mengikuti apa Kemauan kata kamu anaknya, iya gitu. gitu. Oke. Gitu aja. Tadi kan kamu sebelumnya belum pernah ya melakukan sesi konseling. Iya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sebuah konseling ya. Nah, konseling itu merupakan proses sebuah bantuan di mana saat kamu mempunyai masalah, kamu akan mendapatkan solusinya. Jadi ketika kamu merasa mumet di kepala kamu itu tentang sebuah permasalahan yang dihadapi, dan kamu kemudian datang untuk konseling, nah di situ akan semuanya itu akan selesai atau tidak sampai selesai, cuma bisa meringankan permasalahan kamu yang dihadapi. Nah, seperti itu dalam kegiatan konseling itu. Nah, dalam sesi konseling ini mempunyai sebuah asas kerahasiaan di mana saat kamu nanti akan menjelaskan semua permasalahan yang dialami, kamu akan bisa memilih apakah permasalahan ini boleh orang tua kamu tahu, pacar kamu tahu, ataupun teman-teman kamu tahu, dan kamu juga bisa memutuskan untuk kita berdua saja yang tahu. Jadi itu mah keputusan ada di kamu. Jadi maunya bagaimana? Kalau saya sih nggak perlu ya keluarga atau teman atau pacar saya yang tahu tentang permasalahan ini. Hanya saya ingin hanya kita berdua saja yang tahu. Oke, gitu. jadi kamu memilih untuk tidak menceritakan ke siapapun. Iya. Karena ini termasuk privasi saya gitu kan. Kalau saya bicara sama orang tua, takutnya orang tua nanti tanggapannya salah apa gimana. Terus kalau misalnya cerita ke temen, nanti kata temen inilah itulah kan. Iya, Ya nggak kan, enak. nggak enak ya, namanya juga curhat ke semua orang kan beda gitu. Kalau Bisa berubah ya, yang Iya. tadinya kamu ngomong A menjadi B. iya Nah, kan, kadang kalau misalnya curhat ke teman, bisa saja teman itu curhat lagi ke temennya satu lagi gitu kan, jadi semua orang tahu permasalahan hidup saya gitu. baik. Jadi kamu milih untuk berdua saja ya. Baik, kalau begitu. Nah, apakah ada hal lain lagi yang ingin kamu tanyakan terhadap sebuah konseling ini? Dari konseling ini ada berapa sesi, dan apakah itu ada peraturannya atau tidak? Baik, kalau dalam sesi konseling ini terdapat 3 sesi ya. Jadi setiap satu sesinya itu memiliki waktu 40 sampai 45 menit. Nah, jadi ya lumayan cukup lama, tapi kita bawa enjoy aja. Baik, apakah bisa dilanjutkan? Ya, silakan lanjutkan. Nah, dalam sesi konseling ini, apa yang akan kamu selesaikan? Masalah apa yang akan kamu ceritakan kepada saya? Bisa diceritakan awalnya permasalahan kamu itu seperti apa?
Yang saya ingin ceritakan kepada kakak yaitu saya kan istilahnya dalam pekerjaan gitu. Pastilah dengan pekerjaan itu ada kesahnya ya gitu. Semua kerjaan itu enak gak enak itu harus dijalani, dan saya ingin ya mencurahkan isi hati saya tentang pekerjaan saya seperti gimana gitu. Terus teman partner kerjanya seperti gimana gitu. Kadang saya juga merasa jenuh gitu kalau di posisi kerja. Terus misalnya kan kalau misalnya atasan itu kan, semua atasan pastilah sewenang-wenangnya gitu terhadap pegawainya. Cuma ya saya sekarang lagi fase jenuh aja, pengen keluar, tapi kalau misalnya cari kerja yang lain susah gitu. Kalau misalnya ya gimana gitu kan, sekarang masa pandemi gini ya, cari kerja itu susah gitu. Sekarang kalau jalannya gini udah jenuh, udah atasnya udah kayak gini kayak gitulah, serba salah gitu. Karena itu udah buat gak nyaman gitu. Jadi kamu merasa jenuh terhadap pekerjaan dan kamu merasa kalau keluar kamu takut gak punya pekerjaan ya. Kalau keluar takutnya gini, kalau udah keluar dari situ mau cari kerja di mana lagi gitu. Terus kan sekarang cari kerja itu susah gitu. Ya saya berpikirnya banyak, kalau misalnya gak kerja gimana saya mau dapat kayak uang jajan lah istilahnya gitu ya, mau beli ini beli itu kan. Masa udah kerja ya sekarang menjadi pengangguran, masa minta sama orang tua malu gitu. Jadi kan saya kalau mau keluar tuh berpikir panjang dulu, tapi kalau misalnya yang sekarang saya kerja kan ya gimana, udah keluar serba salah gitu. Jadi bingung saya tuh mau gimana. Jadi kamu juga merasa bingung terhadap pekerjaan kamu dan banyak ketakutan yang kamu hadapi, walaupun itu belum tentu terjadi pada diri kamu. Padahal kan kalau misalnya ininya gimana ya, kalau bahasanya itu kan pasti Allah itu pasti ada gitu ya rezekinya. Cuma yang saya takutkan itu kalau keluar tapi belum mendapat kerjaan, ya gimana nasib saya gitu kan. Iya, jadi kamu juga merasa sedih gitu ya kalau kebanyakan ketakutan terhadap pekerjaan kamu, takut yang kamu takutkan itu terjadi kayak gitu. Oke, baik. Nah, dari sesi konseling ini apa yang kamu harapkan terjadi pada diri kamu sendiri? Jadi dari sesi konseling ini apa yang Anda harapkan terjadi setelah tadi kamu membicarakan semua permasalahan itu? Yang saya harapkan setelah konseling ini, saya ingin jawaban gimana gitu supaya saya tidak bingung lagi untuk mengatasi permasalahan ini gitu. Mau cari solusinya lah intinya mah gitu. Harus saya harus gimana gitu, langkah kayak gimana gitu. Kan tadi kamu menyebutkan untuk mencari solusi ya. Nah, solusinya itu seperti apa? Solusinya seperti misalnya kan ya udah misalnya cari kerja keluar gitu. Misalnya kalau gimana ya, susah ngejelasinnya gitu. Kalau cari solusi aja gimana biar saya bisa keluar dari situ dan bisa dapat pekerjaan lagi gitu. Oh iya. Dan apakah ada hal lain lagi? Ya saya merasa jenuh aja gitu dalam pekerjaan itu. Jenuh seperti apa? Misalnya jenuh dalam pekerjaan itu kan, kalau di salon itu kan kayak menarik pelanggan gitu ya. Kita kan harus mencapai target gitu kan. Menurut saya tuh kalau mencapai target emang itu menguntungkan juga bagi saya kan. Kalau misalnya dapat target nanti kan dapat bonus gitu. Cuma kan lagi zaman sekarang mah kalau ininya semua orang tuh masa uang buat makan aja susah gitu, apalagi tuh ke
salon. Jadi kalau misalnya di salon nggak ada pelanggan, atasannya selalu bilang gimana gimana gitu kan, itu buat beban gitu bagi saya. Dan kalau misalnya ada pelanggan misalnya mau perawatan misalnya, kalau ditawarin sama saya itu kan pelanggannya enggak tuh sama si ibunya gitu ya. Pas sekali ditawarin produk apa gitu langsung mau kan, kayak bukan beban sih itu mah. Kalau sudah pelanggannya pergi kan pasti si ibunya, nah harus gitu kan, itu Iya. sama nuntut gitu kan. Iya. Sama saya kan, ya kok bisa gitu semua orang kan gitu buat menjatuhkan saya. Sekarang lagi situ jadi ya udahlah, saya mau keluar aja gitu, berasa gak nyaman gitu dalam pekerjaan itu gitu. Jadi kamu juga merasa kalau di posisi kayak gitu merasa tidak dihargai ya Iya. oleh majikan kamu sendiri. Nah, kalau di pekerjaan salon kayak gitu ya, apakah setiap per bulannya itu sudah ditentukan uang gajinya kayak gitu? Kalau gaji iya kan, gajinya itu sistemnya per bulan gitu ya. Kalau ada pelanggan atau gak ada pelanggan ya gaji tetap ada gitu, seperti itu kan kalau misalnya. Tapi kalau misalnya gak ada pelanggan kan saya juga merasa gak enak gitu. Tapi masa saya ke semua orang sini kan, masa kayak gitu kan ya. Di Iya. salon itu kan Kayak bukan apa? bukan di pasar gitu. Iya, kayak apa ya kalau Iya, gitu mah. gitu. Nah, terus apakah dalam kamu saat melayani ya kamu merasa itu teh harus sesuai dengan apa yang ingin konsumen mau? Ya harus seperti itu. Kalau kadang kalau ada konsumen yang komplain ya, Iya. pasti ada lah yang komplain, cuma gak terlalu banyak. Kadang tergantung sifat seseorang itu. Kalau misalnya sifat, kadang ada pelanggan yang kok ininya gini kayak banyak bicara gitu kan, saya buat mumet gitu. Terus kadang ibunya juga bicara malah marahin kita, bukannya bicara gimana kalau marahin kita gitu kan. Ya, sabar aja gitu dong. Jadi bukannya ketika kamu dimarahi oleh konsumennya majikan kamu itu memberikan support ya, Iya. sebaiknya itu ya udah kayak gitu ya, memberikan. Kalau misalnya kita pelayanan misalnya gini beda dari yang diinginkan atasannya gitu, maksudnya kayak atasan si ibu itu menjatuhkan saya di depan Orangnya itu. iya, di depan. Misalnya saya salah, ini bukan gini kan, ya Allah itu kan membuat gimana gitu, merasa rendah banget gitu diri saya gitu. Tapi kamu ketika kamu diperlakukan seperti itu, kamu pasti pernah merasa ya ya Allah kayak gitu ya, tega banget cari gitu uang. ya. Terus cari uang itu susah. Iya. Kayak gitu ya. Nah, setelah kamu pernah resign gitu dari pekerjaan itu, Pernah ke bulan berapa ya, bulan Juni kalau nggak salah, bulan September deh, saya pernah keluar dari situ. Alasannya sakit, cuma itu kan hanya ditambah sakitnya cuma 1 minggu, tapi alasannya ya enggak, udah sakit harus perawatan gitu. Padahal ya udah males masuk gitu. Dalam 1 bulan itu saya jadi pengangguran lah istilahnya gitu, di rumah mau cari kerja ke sini gak ada, ke situ gak ada. Aduh, di gimana kata saya gitu. Terus pas tidak masuk itu kan selalu mengeluarkan uang gitu ya, pengeluaran banyak tapi pemasukan gak ada ya. Dari situ saya mikir terus gimana
kerja susah amat gitu ya. Tapi pas sudah 1 bulan itu yang punya perusahaannya itu menghubungi saya lagi, katanya suruh masuk lagi gitu. Dan di situ saya berpikir, masa saya mau masuk lagi ke situ kan, ya udah enggak. Tapi kan di satu sisi lain saya butuh gitu, butuh uang gitu ya buat sehari-hari gitu. Jadi ya terpaksalah saya masuk lagi gitu. Cuma pas masuk itu gimana ya, si atasannya itu jadi beda gitu, kayak berubah gitu, kayak lebih baik lah gitu. Tapi gak tahu sih, cuma kalau perasaan saya gitu, ibunya itu jadi lebih baik lah gitu. Tapi sebelumnya ketika kamu sebelum resign ya, dan setelah resign apakah ada perbedaan sebelum dan setelah? Maksudnya perbedaan Perilaku yang punya salon itu? Oh, ada. Kalau sebelum saya resign itu kayak gimana ya, semena-mena gitu. Tapi kalau sudah saya resign, karena mungkin dia juga butuh pegawai, karena pas saya keluar tuh kan ada pengganti saya. Cuma pas pengganti saya itu kecelakaan, jadi suruh saya masuk lagi. Mungkin dari situ susah gitu kali ya cari Pekerjaan. bukan cari pekerjaan, cari orang yang mau kerja dengan iya. benar gitu. Iya. Jadi yaudah, tarik lagi aja gitu kerja gitu. Jadi berubah, kayak lebih baik aja, menghargai lah gitu. Jadi majikan kamu itu sudah terlalu percaya sama kamu ya. Jadi pekerjaan kamu itu dianggap sudah baik mungkin ya, kayak gitu ya. Kalau boleh tahu, dalam kamu melakukan atau berangkat kerja itu pukul berapa dan pulang itu pukul berapa? Mulai masuk kerja itu jam 7:30 dan pulang 4:30. Kalau itu pun kalau gak ada tamu gitu, kalau gak ada konsumen. Kalau ada konsumen ya kadang pulang jam 6 gitu, kadang jam 5, gak nentu kalau pulang gitu. Iya. Nah, setelah tadi balik lagi ya, kan kamu katakan kamu pernah berhenti ya, dan kamu kembali lagi pada salon itu. Apa tanggapan orang tua kamu terhadap kamu akan kembali lagi kepada pekerjaan itu? Ya, tanggapan orang tua saya ya tidak jadi masalah ya, silahkan saja selagi itu mampu buat saya gitu, yang terbaik buat saya. Jadi orang tua mah gak terlalu mempermasalahin saya mau kerja di mana, mau kayak gimana, yang penting kayak diawasi gitu sama orang tua, gitu aja sih. Oke, jadi kamu juga merasa tidak terbebani akan kembali lagi kepada pekerjaan itu, asalkan pekerjaan itu bisa menghasilkan yang pertama uang Ya. dan bisa membuat aktivitas kamu berjalan dengan lancar, tidak menjadi seorang pengangguran seperti itu. Ya. Baik, setelah kamu bekerja selama ini, apakah ada penghasilannya? Kamu seperti membeli apa kayak gitu? Ya, alhamdulillah ya, meskipun nggak banyak, tapi alhamdulillah ya, saya sudah bisa membeli, contohnya bisa beli handphone sendiri. Iya. Gitu, kayak beli peralatan nggak Kamar kamar gitu. ya. Kalau Iya. rumah kan nggak mungkin, Iya, nggak mungkin. peralatan Banyak kamar sekali. sendiri gitu ya, udahlah paling segitu doang sih. Oh iya, baik. Apakah ada hal lain lagi? Sudah cukup kan? Baik, kalau begitu saya ingin bertanya kepada Anda, dan mungkin pertanyaan ini agak sedikit aneh. Anda boleh membuat posisi tubuh Anda yang lebih rileks dan tarik napas yang dalam sampai
Anda benar-benar enjoy dan relax ya. Bayangkan sehabis pulang dari sesi konseling ini Anda pergi ke rumah dan tertidur pulas. Dan saat Anda tertidur terjadi sebuah keajaiban. Masalah yang Anda bicarakan kepada saya tuntas karena keajaiban itu telah merubahnya. Karena Anda telah tertidur dan Anda tidak tahu apa yang terjadi, dan saat kamu terbangun di pagi hari, apa yang Anda rasakan berbeda pada pagi hari itu? Saya sangat merasa lega setelah adanya konseling ini. Baik, apa yang Anda lakukan berbeda pada pagi hari itu? Apakah kamu ada yang bertanya kamu gini kayak gitu? Ada yang merasa saya berbeda di pagi hari itu, ya seperti orang-orang di rumah, seperti ibu, kakak, adik gitu, pasti bertanya, kenapa kamu sekarang merasa Lebih lebih semangat gitu ya. Semangat apa itu yang membuat pagi kamu merasa lebih cerah? Melakukan aktivitas seperti apa? Ya semangat karena biasanya kan saya tiap pagi gak olahraga gitu. Iya. Terus hari itu saya olahraga, beres-beres rumah, beres-beres olahraga juga kayak merasa bahagia gitu, gimana gitu ya. Bahagianya seperti apa? Seperti ada yang lebih terjadi kayak gitu. Ya bahagia karena Sudah sedikit ini ya, tenang kayak gitu. melepaskan beban gitu seperti itu iya, lah. Baik, kalau begitu. Sebelum mengakhiri sesi konseling ini, saya ingin Anda menuliskan kesan yang Anda dapatkan selama sesi konseling dan menuliskan dalam sebuah kertas atau kalau boleh dengan mengungkapkan sementara Anda mengungkapkan, saya juga mengungkapkan pesan saya dapatkan dalam sesi ini. Bagaimana? Apakah bisa? Insya Allah bisa. Oke, baik. Bolehkah saya tahu apa yang Anda ingin ungkapkan mengenai konseling kita hari ini? Kesannya itu seperti apa? Dari setelah diajarkan konseling ini ya, saya merasa sangat nyaman, sangat senang gitu karena saya bisa berkeluh kesah tentang masalah saya gitu, jadi merasa lebih baik lah gitu. Wow, luar biasa ya. Jadi ada keberhasilan gitu ya melakukan konseling ini. Kamu tidak terpaku pada satu masalah, tetapi Iya. kamu juga bisa merobohkan masalah itu dan bisa mendapatkan solusi yang baik untuk kedepannya seperti apa kayak Iya. gitu. Oke, ya. Baik, saya ingin membacakan hasil dari pengalaman sesi konseling hari ini ya. Saya cukup terima kasih ya karena kamu sudah bisa membicarakan semua permasalahan itu dengan apa adanya, dengan kejujuran kamu sendiri, sehingga kamu bisa sampai di detik ini kamu dengan merasa kalau permasalahan itu sudah sedikit pudar atau hilang kayak gitu. Baik, kalau begitu ya terima kasih sekali. Nah, Ades, kan tadi kamu sudah menceritakan semua permasalahannya ya. Nah, kalau kamu apabila nih saya membuat angka 1 itu kamu merasa down, dan akan tetapi ada angka 10 itu kamu merasa bahagia. Jadi dari angka 1 sampai 10 kamu bisa menggambarkan kondisi kamu ada di angka berapa?
Menurut saya di angka 5. Oke. Oke, jadi kamu memilih angka 5 itu berarti kamu merasa down kayak gitu ya. Terlalu down tidak, terlalu bahagia tidak, jadi Iya, pertengahan iya, gitu. jadi kamu merasa sedih seperti Iya. itu ya. Kalau boleh tahu apa yang melatar belakangi bahwa itu mengungkapkan kamu ada di posisi 5, alasannya kenapa? Karena saya gimana ya, tipe orangnya itu kalau misalnya ada masalah itu gak terlalu dipikirin gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah apa, masalahnya sepele mah gitu, gak terlalu udah berpikir keras kan, karena ada orang yang masalahnya cuma sepele tapi berpikirnya Panjang, keras ya. gitu. Jadi kayak pikiran terus sedih terus. Saya mah bukan tipe seperti itu aja. Kalau misalnya ada masalah sepele ya udahlah, mungkin itu mah besok juga mungkin enggak gitu. Jadi kadang ya di posisi ya lagi down, misalnya kalau di perusahaan lagi kayak ada masalah di atasannya gini gitu gini kadang merasa down sedih, ya udahlah saya udah mau resign gitu. Tapi kalau besoknya lagi ya biasa lagi gitu, gak mikirin lagi kemarin gini. Kalau besoknya ya udah mau enjoy aja gitu, hidup mah seperti itu aja lah. Oke. Jadi kamu merasa kalau ada masalah kamu down, tetapi setelah masalah itu kelar, kamu merasa bersemangat lagi dan Iya. biasa lagi kayak Ya gitu. seperti biasa lagi menjalani aktivitas ya biasa. Kalau ada masalah lagi ya baru, kalau saya mah sedihnya gitu atau downnya ya paling hari itu aja gitu. Kalau besok mah ya udahlah, jangan pikirin masalah kemarin, ya udah yang kemarin mah kemarin, sekarang yang sekarang gitu. Oke, jadi maksud dari eh, yang tadi kamu jelaskan itu, jadi kamu itu menganggap kalau masalah itu tidak perlu dipikirkan panjang. Ketika masalah itu yang dianggap kamu berat, ya mungkin semua masalah itu akan hilang dan akan pasti ada, tidak akan terus menerus pada posisi seperti itu. Kan kalau misalnya saya juga kalau masalah besar gitu ya kan, kalau masalah besar mah ya kayak dipikirin gimana gitu cara misalnya lesainnya Ya. gitu. Terus kedepannya harus gimana. Kan kalau misalnya masalahnya hanya sepele mah ya udahlah, itu mah kayak kemarin gitu, gak perlu dipikirin buat esok, mau besok ya besok lagi gitu, beda lagi. Iya. Oke. Nah kan kalau boleh tahu, tadi kan kamu memilih posisi 5 ya. Dari skala 10 yang tadi saya sudah jelaskan, kalau boleh tahu dalam sesi konseling kan kamu sudah melakukan sesi konseling bersama saya ya. Nah, jadi kamu ingin mencapai angka berapa setelah kamu melakukan sesi konseling ini? Saya ingin mencapai angka 8 gitu. Oke. Apa yang apa yang kamu gambarkan dalam angka 8 itu? Merasa bahagia seperti apa? Ya merasa bahagia karena saya bisa mencurahkan gitu ya isi hati saya, dan gimana ya, terasa ada yang memberi motivasi, semangat gitu. Jadi ya saya merasa bahagia aja gitu. Oke, jadi kamu setelah melakukan konser ini kamu akan merasa bahagia dan merasa sudah beban yang kamu alami sudah sedikit berkurang kayak gitu. Seperti itu. Ya. Sepertinya sesi konseling pertama ini kita akhiri, dan pada sesi ini juga sudah terjawab tuntas apa yang kamu inginkan, permasalahan seperti apa yang
menjadi kamu itu merasa down kayak gitu ya, dan kamu ingin keluar dari down itu sudah terjawab bagaimana solusinya. Terima kasih ya, kamu sudah bisa menyempatkan waktu untuk bertemu dengan saya. Saya terima kasih gitu telah memberikan waktu untuk mendengarkan keluh saya gitu. Jadi pendengar yang baik lah gitu, memberikan solusi apa yang terbaik menurut saya, dan saya merasa bingung sekali gitu, dan sekarang saya sudah menemukan jawaban dari apa yang Anda bicarakan gitu. Oke, mungkin saya harapkan setelah sesi konser ini kamu bisa berubah dan bisa keluar dari yang menganggap kamu itu susah dalam sebuah pekerjaan, dan kamu bisa menjalani ini dengan suka hati kamu dan merasa nyaman bahwa porsi kamu itu seperti itu. Terima kasih.